Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilfisari dengan NIM 1986206098 kelas 7B dengan mata kuliah evaluasi pembelajaran. Adapun materi yang pertama yaitu konsep evaluasi. Istilah evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya penilaian. Sesuai dengan pendapat tersebut, maka evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu dalam dunia pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan proses menentukan nilai suatu objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu, di mana objeknya adalah hasil belajar siswa dan kriterianya adalah ukuran. Penilaian merupakan suatu proses yang dilakukan melalui langkah-langkah perencanaan, penyusunan alat penilaian, pengumpulan informasi melalui sejumlah bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar peserta didik, pengolahan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar peserta didik. Menurut Ari Kunto, penilaian merupakan proses pembuatan keputusan terhadap sesuatu ukuran, baik buruk yang bersifat kualitatif, seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa penilaian merupakan kelanjutan dari kegiatan pengukuran untuk menafsirkan angka sebagai ukuran nilai. Penilaian adalah proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi untuk mengambil keputusan. Pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur sesuatu, misalnya suhu badan, dengan ukuran berupa termometer. Dari contoh tersebut dapat dipahami bahwa pengukuran bersifat kuantitatif. Tes adalah alat atau cara yang sistematis untuk mengukur suatu sampel perilaku. Sebagai suatu alat ukur, maka di dalam tes terdapat berbagai item atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik. Tes yang baik adalah tes yang memenuhi persyaratan validitas dan reliabilitas. Selanjutnya yaitu fungsi, tujuan, dan prinsip evaluasi. Dalam proses pembelajaran, guru akan mengatur seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, mulai dari membuat desain pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, bertindak sebagai mengajar, atau membelajarkan. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran itu dilakukan oleh guru untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat penguasaan dan pembelajaran yang dilakukan oleh anak didik selama mengikuti proses pembelajaran setelah sebelumnya melakukan penilaian. Evaluasi pembelajaran adalah inti bahasan evaluasi yang kegiatannya dalam lingkup kelas atau lingkup proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran kegiatannya termasuk kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran pada siswa. Bagi seorang guru, evaluasi pembelajaran adalah media yang tidak terpisahkan dari kegiatan mengajar, karena melalui evaluasi seorang guru akan mendapatkan informasi tentang pencapaian hasil belajar. Menurut UES, tujuan evaluasi adalah untuk mengukur hasil dari program yang diselaraskan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan hal ini dilakukan sebagai alat untuk memberikan dasar bagi pembuatan keputusan tentang program agar program tersebut di masa depan bisa lebih baik. Menurut UES, tujuan evaluasi adalah untuk mengukur hasil dari program yang diselaraskan dengan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
dan hal ini dilakukan sebagai alat untuk memberikan dasar bagi pembuatan keputusan tentang program agar program tersebut di masa depan bisa lebih baik. Dalam pandangan Eko Putrowidoyoko, fungsi atau kegunaan evaluasi pembelajaran yaitu mengkomunikasikan program kepada publik. Publik di sini adalah para orang tua dan masyarakat yang berkepentingan dengan program pembelajaran yang dilakukan sekolah beserta kinerja gurunya. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam penilaian. Yang pertama yaitu penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patoka atau PAP. Pengertian PAN pada umumnya disebut pula sebagai penilaian acuan normatif, penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lainnya. Yang dimaksud dengan norma dalam hal ini kapasitas atau prestasi kelompok, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok di sini adalah semua siswa yang mengikuti tes tersebut. Jadi pengertian kelompok yang dimaksud berarti sejumlah siswa dalam suatu kelas, sekolah, rayon, dan provinsi atau wilayah. Sedangkan PAP adalah dalam pengukuran ini penampilan siswa dikomparasi dengan kriteria yang telah ditentukan lebih dahulu dalam tujuan instruksional, bukan dengan penampilan siswa yang lain. Dikatakan demikian apabila posisi siswa merupakan hasil penampilannya dalam mengerjakan suatu tes pengukuran.